hormati Bapak Ibu Guru yang mengabdi di SMK Negeri 1 Lumban Julu. Pada pagi hari ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sudah diberi kesempatan pada hari ini untuk memberikan diseminasi budaya positif di sekolah yang kita cintai ini, yaitu SMK Negeri 1 Lumban Julu. Saya juga sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, di mana pada hari ini memberikan kesempatan, memberikan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi yang saya lakukan pada hari ini, yaitu Senin 24 Juli 2023, tempat di SMK Negeri 1 Lumban Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, langsung saja saya akan memaparkan hasil yang saya pelajari di pendidikan saya calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023, yaitu modul 1.4 budaya positif. Jadi acara diseminasi ini adalah, ya Ibu, mari bergabung. Saya lanjutkan. Acara diseminasi ini saya lakukan sebagai penyelesaian tugas untuk modul 1.4, di mana saya harus berbagi apa yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak, yaitu di modul 1.4 ini, kepada rekan-rekan kerja saya, di mana saya ditempatkan seperti itu. Bapak Ibu guru, mungkin ada banyak nanti kesalahan-kesalahan di saat acara ini, mohon dimaklumi, ataupun ada kurang lebih daripada materi yang saya berikan ini. Saya pada kesempatan kali ini memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, inilah topik diseminasi budaya positif yang saya buat tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, adapun latar belakang dari modul ini adalah Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala penggerak yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Budaya positif merupakan salah satu perwujudan dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang terciptanya sebuah sekolah sebagai sebuah taman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Pelaksanaan budaya positif di sekolah akan dapat menciptakan siswa yang merdeka belajar dan berbudi pekerti. Nah, adapun pada modul ini, pembahasan yang akan kita bahas adalah ada beberapa topik. Yang pertama adalah adapun topik-topik yang ada pada modul ini adalah yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar, di mana nanti di sini kita akan membahas dari student center menjadi teacher center. Itu perubahan paradigma belajarnya yang harus kita ubah bersama-sama, di mana merdeka belajar ini kita memfokuskan, kita mengutamakan untuk kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, langsung masuk ke disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian topik yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, selanjutnya keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya masuk ke topik yang pertama tadi adalah perubahan paradigma belajar. Nah, tadi sudah saya buat sedikit gambaran perubahan paradigma belajar itu. Yang pertama tadi adalah yang dulunya pelajaran yang sering dilaksanakan dan sering yang terjadi adalah gurunya sebagai pusat belajar. Untuk sekarang, mari kita bersama-sama pelajaran yang kita sajikan di dalam kelas kita masing-masing itu adalah pelajaran yang berpusat pada murid. Jadi ada banyak pemahaman-pemahaman guru, saya juga seperti ini, ilusi-ilusi
itu seperti ilusi di mana guru yang mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, atau seperti guru memiliki hak memaksa murid. Nah, dari semua ini, ilusi-ilusi pemahaman ini sering kita buat sehingga terjadilah tadi pelajaran di kelas itu di mana kita yang merasa bahwa kita orang dewasa punya hak memaksa mereka, punya hak atas seluruh kehidupan mereka. Rupanya itu mengakibatkan kita menjadi di kelas kita yang menjadi pusat pelajaran. Oleh sebab itu, pada saat ini perubahan paradigma belajar, mari kita bersama-sama untuk membuat pelajaran di kelas kita itu, mari kita buat menjadi berpusat pada murid seperti itu. Jadi jangan kita merasa kita seluruhnya bisa mengontrol murid itu. Jadi murid juga manusia, mereka punya keinginan, mereka punya kebutuhan. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama membuat ilusi-ilusi ini tidak lagi di dalam pelajaran di kelas kita, tetapi mari kita lihat bagaimana kebutuhan siswa itu, bagaimana pelajaran yang kita sajikan itu menjadi pelajaran yang berpusat kepada siswa dan memperhatikan kebutuhan siswa kita. Mungkin Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon inilah yang sering dilakukan oleh para guru yang membuat pelajarannya berpusat pada guru. Sedangkan teori kontrol ini adalah guru yang membuat pembelajarannya berpusat kepada siswa. Jadi ada perbedaan stimulus respon dan juga teori kontrol. Mari kita bersama-sama melihat yang teori kontrol ini terlebih dahulu. Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedangkan untuk stimulus respon itu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, yang kedua, teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Sedangkan stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk yang ketiga, teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sedangkan stimulus respon, orang lain bisa mengontrol Anda. Yang keempat, teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sedangkan stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang terakhir, teori kontrol mengatakan model berpikir menang-menang. Sedangkan stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Nah, jadi sebelum masuk ke topik yang kedua, tadi perubahan paradigma belajar tadi, marilah bersama-sama kita menggunakan teori kontrol ini, di mana teori kontrol ini yang membuat pembelajaran kita berpusat kepada murid. Kita masuk ke topik yang kedua, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin sering diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bahkan lebih cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gossen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Itulah dia definisi disiplin positif oleh Ki Hajar Dewantara dan Diane Gossen ini yang mencetuskan teori kontrol yang tadi.
Baik Bapak Ibu, di dalam disiplin positif ini ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita lakukan. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. 6. Kreatif. Jadi teori kontrol yang dicetuskan oleh Diane Bosel tahun 1998 itu dimasukkanlah ke Indonesia dan diubahlah nilai-nilai kebajikan itu menjadi profil pelajar Pancasila. Itulah cikal bakal tercetusnya profil pelajar Pancasila, di mana itulah yang kita ingin capai di tujuan pendidikan nasional di kurikulum merdeka kita pada saat ini yang kita laksanakan. Baru Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Untuk yang pertama, teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Bosel. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang pertama, teori motivasi yang nomor 1 dan teori motivasi yang kedua, ini adalah teori motivasi yang paling rendah pada diri seseorang, atau kita bawa kepada diri murid-murid kita. Yang nomor 1 yang perlu harus kita hindari dari setiap murid-murid kita. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini kita sebut dengan motivasi eksternal. Dan sedangkan yang ketiga adalah motivasi yang terbaik dan motivasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ini disebut motivasi internal. Jadi motivasi 1 dan motivasi 2 ini sekalipun kita sudah berusaha, tapi sering sekali ini kita jumpai pada setiap anak didik kita. Yang pertama itu misal untuk menyelesaikan tugas yang kita selesaikan. Jadi motivasi anak-anak itu seringkali dia menyelesaikan tugas hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang kita berikan. Atau motivasi yang kedua yang juga hanya eksternal, bukan dari dirinya, adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya. Jadi motivasi ini harus bersama-sama, kita sebagai guru harus mengubah ini agar terciptalah motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu timbul dari dirinya sendiri, motivasi intrinsiknya yaitu kesadaran dirinya sendiri untuk mengerjakan tugas itu adalah untuk kebaikannya. Dia mengerjakan tugas bukan untuk menghindari hukuman, dan dia mengerjakan tugasnya atau belajar di sekolah kita ini agar mendapatkan penghargaan, tidak, tetapi dia belajar di sekolah ini, dia melakukan seluruh pembelajaran itu untuk dirinya sendiri. Itulah motivasi internal. Jadi setiap orang pasti berbeda perilaku yang kita berikan. Oleh karena itu kita sebagai guru harus lebih tidak jemu-jemunya untuk terus memotivasi mereka untuk apa yang keluar dari dirinya adalah memang betul-betul internal, motivasi dari diri. Selanjutnya adalah topik yang keempat. Pak Profesor, jangan sampai mati ya Pak. Masuk ke topik yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia.
sini ada saya rangkum 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita mengetahui kebutuhan dasar manusia ini, kita bawa kepada diri murid kita. Ketika kita tahu kebutuhan anak ini adalah misal nomor 1, nomor 2, berarti kita berikan kepada dia. Jadi pembelajaran yang kita kerjakan di kelas adalah pembelajaran yang memang memenuhi kebutuhannya. Jadi bukan asik sendiri kita memberi materi ini, tetapi kita memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Jadi ada 5 yang saya rangkum pada saat ini, dan mudah-mudahan kita bisa memperhatikan apa saja karakteristik kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri murid kita. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Manusia dapat melakukan berbagai cara, baik itu melakukan tindakan positif maupun negatif. Jadi, ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini saya buat pemenuhan kebutuhan dasar itu, ini bahasa Indonesianya dan ini bahasa Inggrisnya, artinya yang paling utama dari semua kebutuhan itu yang ada di tengah-tengah survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi yang keempat adalah membuat menjadi komplit gitu. Jadi penambahan untuk bertahan hidup kan. Nah, ada saya buat di sini ilustrasi. Ilustrasi ini adalah seorang Dinda di mana nanti kita akan menjawab beberapa kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si Dinda ini. Jadi nanti dari cerita ilustrasi ini, kasus si Dinda ini, nanti saya memohon Bapak Ibu juga menjawab kebutuhan apa yang kebutuhan apa yang diperlukan si Dinda ini dalam permasalahan jika jawabannya yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Ada 5 tadi kebutuhan dasar, kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh si Dinda itu, gitu ya Bapak Ibu. Saya memohon respon dari Bapak Ibu untuk menjawab nanti di antara yang kelima ini kebutuhan apa yang diharapkan oleh si Dinda. Seperti itu ya. Jadi Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci kepada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, menurut Bapak Ibu yang ada di sini, para peserta diseminasi ini, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, jadi nanti kita pilih antara jawaban yang kelima tadi, yang ini. Kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Jawabannya dari antara yang kelima. Sekali lagi saya ulangi, Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya, Ibu Rani. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Jika jawaban si Dinda, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, inilah jawaban si Dinda yang pertama kepada ibunya ketika mengadu. Nah, jika jawaban si Dinda seperti ini, si Dinda sudah merasa kesal. Kebutuhan apa di nomor 1 ini yang tidak terpenuhi kepada si Dinda? Kebebasan, kesenangan. Iya, Kebebasan, betul. Jadi menurut saya pun seperti itu, kebutuhan kebebasan. Dia nggak bisa memilih. Padahal sebetulnya bersenandung tidak terlalu membuat suara kelas ribut kali. Nah, seperti itu.
Jadi bagus sekali Pak April, terima kasih. Kebutuhan kebebasan dalam diri si Dinda tidak terpenuhi. Jadi dia pulang sekolah dari sini. Kemudian nomor 2, ini jika jawaban si Dinda nomor 2 kepada ibunya di rumah. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Coba ini bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Pita rambutnya baru tapi nggak diperhatikan ibunya. Jadi kebutuhan apa yang tidak dipenuhi di sini? Kalau Bapak Kepala Sekolah mengatakan cinta dan kasih sayang, sedangkan Pak April tadi kesenangan. Yang menurut saya cinta dan kasih sayang, perhatian, dia tidak diperhatikan oleh ibunya. Jadi dia mengeluh kepada ibunya di rumah. Dia tidak diperhatikan ibu gurunya di sekolah, jadi dia merasa tidak disayang, merasa tidak dicintai ibunya, tidak diperhatikan oleh ibunya. Kemudian yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Dari antara yang kelima ini tadi, kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi, yang tidak diberikan gurunya, dikurangi itu kepada si Dinda? Coba sekali lagi. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kata Bapak Kepala Sekolah, kebebasan ini kebutuhan akan memilih. Dia nggak disuruh, dia tidak boleh memilih. Duduknya di situ kan. Coba Ibu Rosi, kesenangan. Kalau menurut saya Pak, yang lebih tepat kesenangan. Jadi kalau kebebasan tadi siswanya memilih sesuatu, tapi ini kan gurunya hanya menyajikan yang seperti itu aja, menonton pembelajaran. Jadi lebih ke kesenangan. Yang selanjutnya, yang terakhir ini Bapak Ibu. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Artinya gambarnya kurang bagus, dikasih tahu ke orang lain, jadi malulah si Dinda itu. Jadi kebutuhan apalah yang tidak dapat terpenuhi untuk si Dinda ini? Dia dipermalukan di depan teman-temannya gitu karena gambarnya nggak bagus. Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi Bapak Ibu, kasus ini bukan untuk menunjuk-nunjuk kita kalau kita juga melakukan ini, tapi marilah kita jangan seperti Ibu Rani. Hal sebetulnya anak-anak didik kita itu pun manusia, dia punya perasaan yang saya rasa pun lebih sensitif dari kita, gitu. Jadi bahkan hal-hal yang seperti ini pun jepit banget dilihat ibu itu pun sampai kepada dirinya, sampai membekas, bahkan sampai ke rumah pun terjadi seperti itu. Jadi marilah kita lebih lagi seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, mari kita buat pembelajaran kita itu adalah berpusat kepada muridnya. Mari kita bersama-sama melihat apa sih kebutuhan murid-murid kita itu. Murid-murid kita itu juga manusia, dia punya perasaan, dia ingin kebutuhannya juga dipenuhi, yaitu yang kelima. Masih yang tadi, masih kebutuhan dasar manusia. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik, yaitu kita, dan juga tenaga kependidikan. Gleiser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Selanjutnya ini adalah topik yang kelima. Pak Mahmud jangan lupa ingatkan Selanjutnya Bapak Ibu, ini topik yang kelima, yaitu posisi kontrol guru. Nah, tadi ada di awal tadi ada
ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid kita sepenuhnya. Nah, sebetulnya itu tidak benar, itu hanya ilusi. Jadi di sini ada posisi kontrol guru. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu adalah yang nomor 5. Jadi nomor 1 itu adalah posisi kontrol guru penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Setelah saya mempelajari yang kelima ini, saya ketawa-ketawa sendiri. Semuanya sepertinya saya ada, hanya 1 sampai 4 saya saja, nomor 5 kayaknya sedikit. Jadi saya ketawa sendiri dengan diri saya. Jadi mungkin juga Bapak Ibu guru nanti juga akan ketawa